Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Asia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, pernahkah Anda mendengar istilah mental breakdown? Nah, ini adalah kondisi psikis seseorang yang dalam kondisinya itu stres berat sampai mengganggu kegiatan sehari-harinya. Pola makannya berubah, pola tidurnya berubah, bahkan mungkin tidak punya motivasi untuk melakukan kegiatan yang positif gitu ya. Mager istilahnya, tapi dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, seperti apa dampaknya? Bagaimana cara mencegahnya? Ini akan kita bahas pada topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas beberapa fakta seputar stres yang tidak disadari. Nah, ini sering banget nih kita melihat sesuatu hal yang rasanya benar-benar kayaknya kita dalam kondisi baik-baik aja ya. Tapi kok banyak kondisi yang membuat kita sepertinya tidak bisa optimal dalam melakukan sesuatu. Nah, ini fun fact-nya untuk melihat indikatornya seperti apa sebenarnya ya. Yang pertama adalah merasa terlalu emosional. Ada orang bilang kayaknya kamu terlalu sensitif deh, kayaknya kamu terlalu baper gitu ya, padahal kondisinya baik-baik saja gitu. Nah, ini mungkin indikator atau tanda-tanda Anda mulai merasakan stres yang tidak Anda sadari. Nah, ini perlu nih kita observasi lagi apakah benar emosi yang Anda keluarkan ini tepat atau justru sebenarnya berlebihan karena kondisi psikis Anda yang sedang stres dan Anda tidak sadar. Oke, selanjutnya adalah lebih sibuk dari biasanya. Nah, kita mungkin ya kadang-kadang padat sekali kondisi kita tuh rasanya kayaknya kok banyak sekali kegiatan yang kita menumpuk kerjaannya kok nggak beres-beres, ya nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanda Anda juga sedang mengalami stres yang tidak Anda sadari. Sehingga banyak sekali kegiatan yang sepertinya menumpuk dan tidak bisa Anda selesaikan dengan cepat, dengan tepat. Nah, coba deh, mungkin Anda perlu rehat sejenak agar bisa kembali lagi bekerja dengan kondisi yang lebih nyaman. Oke, selanjutnya adalah sensitif atau lebih mudah marah. Nah, ini sama juga ya dengan emosi tadi. Nah, emosi sendiri kan bukan cuma marah, emosi bisa menangis, bisa juga sedih gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar konsen pada marah. Nah, kenapa sih kadang-kadang mungkin anak di rumah tuh ada lalai sedikit, menumpahkan barang atau merusakkan barang sedikit gitu ya. Tapi kita kok merasa marah kita berlebihan. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertanda kita sedang mengalami stres yang kita tidak sadari. Nanti kita juga akan bahas ya bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah mood swing. Kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih, kadang-kadang bete gitu ya. Tapi ini bisa terjadi dalam waktu yang cepat gitu switchnya. Nah, mungkin Anda juga mengalami kondisi ini nih, stres yang tidak Anda sadari sehingga Anda mengalami perubahan rasa, emosi, dan perasaan dalam waktu yang cepat. Nah, mungkin Anda harus benar-benar berkonsultasi atau curhat juga nih dengan teman atau orang yang tepat tentang kondisi ini. Karena ini bisa mengganggu juga bagaimana relasi kita terhadap orang lain. Oke, selanjutnya adalah selalu ingin memegang kendali. Semua rasanya mau kita yang ambil alih. Semua kayaknya nggak percaya kalau orang lain yang mengerjakan. Kayaknya banyak kekhawatiran. Nah, ini tandanya banyak kecemasan atau anxiety yang berlebihan. Nah, biasanya kecemasan ini timbul ketika seseorang stres dan tidak ia sadari. Jadi dia merasa baik-baik saja, tapi orang di sekelilingnya mulai terganggu dengan kondisi tersebut. Nanti kita akan bahas nih ya bersama pakarnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa fun fact seputar stres yang tidak disadari. Nanti kita akan bahas satu persatu bersama pakarnya. Sudah tersambung via Zoom dengan kami di studio Mbak Alessandra Gabriela MPSI, psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Langsung kita sapa. Halo Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Dika? Dan selamat pagi juga buat pemirsa Bincang Sehati dari TV ya. Yes, kita sapa semua pemirsa Bincang Sehati dari TV. Oke,
Kita sekarang berbincang tentang fun fact seputar stres yang tidak disadari. Tapi sebelum masuk ke dalam fun fact satu persatu, seberapa banyak sih orang yang tidak bisa merasakan kalau dia itu stres? Yang jelas istilah mental health sendiri kan baru-baru ini ya awareness-nya itu mulai meningkat gitu. Dulu-dulu tuh nggak pernah ada. Orang selalu berpikir dia cuma kecapean, dia cuma merasa tertekan aja, dia cuma merasa mungkin yang orang sering lebih awam untuk dengar adalah burnout atau mungkin stres saja gitu. Jadi nggak semua orang memang menyadari hal itu, apalagi untuk orang Indonesia yang mungkin bisa Betul. dikatakan sebagian besar lebih dari 60-70% itu nggak menyadari kondisi mental mereka gitu. Intinya semua masalah pandangannya adalah semua masalah kalau nggak dipikirin akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Apalagi kalau masalah yang abstrak seperti masalah mental health seperti ini gitu. Jadi kadang walaupun ini sudah lama sebenarnya jadi wacana, bahkan sudah ada yang pastinya ada gitu ya dari dulu, tapi mungkin awareness kita terhadap kondisi ini belum banyak, jadinya masih banyak nih yang stresnya nggak disadari. Kita bahas satu persatu poinnya ya Mbak ya. Oke, yang pertama adalah apakah benar kalau terlalu emosional ini bisa jadi tanda orang stres tapi dia tidak sadar? Oke, secara garis besar mungkin pandangan awam mendengar kata emosional itu Pasti marah pandangannya gitu ya? adalah orang yang suka marah banget ya. Selalu yang marah, irritable, suka kesal. Nah, di sini kita lihat memang di budaya kita terutama ya, dan fokusnya ke laki-laki nih misalnya. Kita jarang mengajarkan anak untuk memvalidasi perasaan mereka, apalagi di generasi yang terdahulu. Intinya semua perasaan itu coba ditelan dan nggak boleh kita nangis, kita nggak boleh mengekspresikan rasa nggak suka kita. Yang muncul adalah perasaan kesal dan marah. Jadi sebenarnya perasaan kesal dan marah itu adalah sebuah emosi yang kuat. Dan di balik emosi yang kuat pasti ada emosi-emosi yang lebih lemah nih. Jadi tujuannya si perasaan marah ini adalah membantu diri kita mengungkapkan sebenarnya emosi yang utamanya itu apa. Tapi karena kita nggak bisa memvalidasinya, ujung-ujungnya kuat marah terus. Jadi kelihatannya emosional seperti itu. Baik, jadi sebenarnya emosional tuh tidak hanya identik dengan marah, bentuk-bentuk emosi juga banyak gitu ya Mbak ya. Dan kadang-kadang karena kita tidak Betul. divalidasi dari kecil, kita nggak tahu nih perasaan ini sebenarnya bentuknya apa. Dan kita akhirnya nggak sadar kalau kita dalam kondisi stres. Oke, selanjutnya adalah apakah benar merasa lebih sibuk dari biasanya? Ini juga tanda-tanda stres. Kadang-kadang ada orang nih Mbak ya, dia benar-benar loh merasa dirinya tuh capek banget, dirinya tuh sibuk banget. Padahal kita di sampingnya atau di sekelilingnya kita ngerasa, no kamu gak ngerjain apa-apa kok gitu ya. Nah ini gimana nih, apakah dia tanda-tanda stres tapi dia gak sadar? Iya, perasaan gelisah itu bisa muncul dengan ciri khas mereka tuh selalu ngerasa di ujung tanduk ya, balik lagi semuanya itu harus dikerjakan sendiri, semuanya itu harus dihandle semaksimal mungkin, ibaratnya selalu berpikir dan mengantisipasi ada kerjaan apa lagi nih di masa mendatang. Jadi yang seharusnya mungkin orang-orang bisa lihat santai aja kali, istirahat sebentar, tapi rasanya tuh selalu harus terburu-buru. Selalu harus ngejar sesuatu, selalu harus menyelesaikannya secepat mungkin. Dan juga tujuannya biasanya untuk bentuk distraksi. Jadi dia memang nggak mau mikirin masalah dia sebenarnya apa, dia lampiaskan dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Atau mungkin sekedar kalau memang nggak ada kerjaan, akhirnya beresin rumah, mungkin nyikat-nyikat kamar mandi yang sebenarnya Cuci kemarin baju juga udah gitu ya disikat Mbak gitu. ya? Jadi ciri khasnya nggak cuma kerjaan dia, tapi hal-hal yang mungkin sehari-hari yang bisa dia tunda tuh dikerjakan saat itu juga, begitu. Oke, jadi untuk distraksi akhirnya dia mengerjakan banyak hal seakan-akan sibuk padahal mungkin kerjaan yang utamanya tidak fokus dan tidak diselesaikan. Oke, selanjutnya adalah apakah benar sensitif atau lebih mudah marah? Nah ini benar-benar spesifik pada marah adalah tanda stres yang tidak disadari. Yes, jadi kalau misalnya memang seseorang yang merasa terus-menerus tertekan, itu kan kita sebut sebagai tubuhnya, emosinya, dan pikirannya itu terus-menerus distimulasi sama hal-hal yang nggak enak ya. Jadi sensori kita pun meningkat gitu. Kalau sensoriknya meningkat, ibaratnya yang kayak suara AC yang biasa nggak kedengeran jadi mengganggu. Baju yang rasanya biasa aja, kok rasanya lebih gatal ya pakai baju ini, yang tadinya mungkin bau-bau, misalnya kayak bau baju kan biasa kalau disemprot wangi-wangian itu kan kita ya udah biasa aja gitu, tapi kok ini mulai keciumnya mulai nggak enak, mulai bikin mual. Nah sering seperti itu memang, karena memang balik lagi kalau kita memang dalam kondisi yang benar-benar tertekan kan nggak cuma mental dan emosional kita, tapi nervous system kita pun merasa tertekan dan badan kita tuh seluruhnya sampai ke sistem sensori kita itu alert gitu. Makanya dengar anak rewel kita ya kesel banget
banget. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang menurut orang biasa kok dia kayaknya kesel banget gitu ya. Nah ini jadi membuat seseorang kayaknya nggak nyaman juga gitu ya. Oke, selanjutnya nih Mbak, apakah mood swing juga menjadi tanda orang stres tapi dia tidak sadar? Iya, jadi banyak orang yang sulit membedakan antara emosi dan mood ya. Kalau emosi itu biasanya yang satu kata seperti sedih Ya. ataupun kesal itu emosi. Kalau mood itu adalah suasana hati, jadi yang mempengaruhi kita secara menyeluruh. Memang untuk orang-orang yang mengalami stres, suasana hatinya itu cenderung berubah-ubah. Pertama mungkin mereka harus fokus pada performa mereka. Jadi ketika mereka bertemu sama orang, mereka ada stimulasi yang positif, mereka berusaha untuk mengikuti stimulasi positif itu. At least untuk sementara keluar dari rasa stresnya. Tapi kan underlying problems-nya ini kan nggak terselesaikan ketika mereka sudah balik ke rumah atau ketika ada trigger, akhirnya muncul lagi mood yang tidak enak itu atau mood negatifnya. Jadi memang gampang sekali switch antara happy dan sedihnya, walaupun memang kita perlu mencurigai kalau memang terlalu ekstrim berubahnya, ternyata ada masalah lain kah, ada gangguan psikologis lain kah, perlu ditindaklanjuti lebih jauh gitu. Baik, jadi kadang-kadang ada orang istilahnya kok susah ditebak sih nih orang, kadang-kadang manis, kadang-kadang jutek gitu ya. Jadi kita harus melihat dia dulu moodnya baru kita bisa berbicara. Tapi baiknya mungkin bisa langsung ditangani oleh tenaga profesional. Oke, selanjutnya adalah ingin selalu memegang kendali. Apakah ini berkaitan dengan kecemasan yang begitu tinggi, ketidakpercayaan dia pada orang lain. Akhirnya dia menjadi orang yang maunya mengendalikan semuanya. Yang jelas ketika seseorang mengalami stres ataupun breakdown, mereka kan selalu merasa di ujung tanduk ya. Betul. They are on stake gitu. Jadi selalu merasa semuanya tuh serba terpojok dan urgent. Jadi bayangkan kalau misalnya kita bawa beban udah 100 kilo, ditambahin 1 kilo aja kan rasanya udah berat banget gitu. Jadi kesalahan sedikit aja tuh nggak bisa ditoleransi sebenarnya. Itu yang membuat seorang yang mengalami stres itu rasanya semua harus dikerjakan sendiri. Hanya saja kita perlu sadar kan ini sebuah lingkaran setan. Makin dia ngerjain semuanya sendiri, hidupnya makin stres ya. balance, makin stres juga. Betul, dan stresnya bikin mereka juga nggak bisa mendelegasikan tugas ke orang karena takut nggak sesuai rencana dia, nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Jadi dari poin 1 sampai terakhir ini saling berkesinambungan. Kalau tidak diselesaikan ini kayak rantai setan aja terus ya Mbak ya. Berputar terus sampainya mungkin akhirnya nggak cuma stres, bisa burn out, depresi akhirnya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan tema kita hari ini tentang mental breakdown. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kali ini kita akan bahas tentang mental breakdown. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin sedang mengalami rasa tidak nyaman, ragu apakah kondisi saya ini benar-benar dalam kondisi yang baik atau sebenarnya ada gangguan dalam psikis saya, mungkin bisa menelpon kami di 021290326644 atau DM ke Instagram kami di @kifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama Mbak Alexandra. Mbak masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Halo. Oke, Mbak, kita bicara tentang mental breakdown. Nah, sebenarnya boleh mungkin dijelaskan apa sih arti dari istilah ini? Oke, mental breakdown sendiri adalah sebuah istilah ya, bukan diagnosa dan juga bukan simptom. Jadi balik lagi, ketika kita mengalami krisis pada kondisi emosional dan mental kita, secara global kita menyebutnya sebagai nervous breakdown ataupun mental breakdown ini. Sebenarnya sih kondisi awalnya kita sebut sebagai masalah psikologis atau gangguan psikologis secara umum gitu. Tapi bila kita menggunakan istilah gangguan psikologis ini kan muncul semacam stigma ya. Jadi untuk menetralkan pandangan terhadap kondisi krisis mental dan emosional tersebut, disebutlah istilah mental breakdown atau nervous breakdown ini, seperti itu. Oke, kalau memang ini bukan diagnosa, bukan juga simptom, seperti apa rasanya ketika seseorang sedang mengalami mental breakdown? Ciri khasnya karena memang sebenarnya mental breakdown ini perlu kita curigai adalah sebuah hasil akhir dari adanya gangguan psikologis lain yang tidak ditemukan terlebih dahulu. Jadi dia sudah punya masalah psikologis lainnya dan ditambah juga stres terus-menerus, kecemasan terus-menerus hingga
akhirnya dia mengalami mental breakdown ini, ciri khasnya pasti yang berkaitan dengan rasa tertekan yang ada terus-menerus, lalu kecemasan, lalu ada juga perasaan aku tuh nggak bisa merasa santai, atau mungkin jadi susah tidur, malah tidur terus, kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, rasanya nggak ada keinginan untuk untuk memimpikan sesuatu untuk masa depan kita gitu. Jadi nggak bisa berpikir senang-senang lagi. Nah, kita perlu curiga itu sudah terjadi mental breakdown. Kalau secara psikologis nggak disadari, biasanya secara fisik bisa disadari nih. Contohnya misalnya kayak gampang sakit mah terus, ataupun gampang pusing, terus rasanya detak jantung tuh setiap kali dengar masalah dikit dekannya cepat, misalnya seperti itu. Atau mungkin rasanya lelah sepanjang hari, capek banget, tapi padahal nggak ngapa-ngapain, kita perlu curiga itu sudah menjadi ciri-ciri dari mental breakdown gitu. Baik. Nah, kalau dirasakan tadi benar-benar mental breakdown ini bisa membuat bukan cuma rasa tidak nyaman pada perasaan saja atau enggan beraktivitas, tapi bisa merasakan secara fisik. Tadi ada mah mungkin, ada sakit kepala gitu. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Apakah si hormon stres ini membuat ada gangguan pada kesehatan seseorang? Yes, jadi secara menyeluruh kan kita sudah tahu ya bahwa sistem imun kita sangat dipengaruhi sama stres. Lebih jauh lagi kalau misalnya seseorang memang stres, kualitas tidurnya pasti kan terpengaruh ya. Betul. Walaupun mereka bisa tidur 8 jam, tapi mimpi buruk terus, atau mungkin setiap berapa jam terbangun, itu pun akan mempengaruhi kualitas tidur dia, secara nggak langsung juga mempengaruhi sistem tubuh, seperti itu. Kalau memang kualitas tidurnya nggak maksimal, nggak optimal, pasti yang terpengaruh pertama adalah sakit kondisi lambung, karena itu kan berkaitan sama syaraf juga ya. Dari kondisi lambung kita jadi susah makan, mungkin juga hormon kortisolnya naik dan sebagainya, akhirnya memang imun kita pun ikut menurun seperti itu. Jadi gampang sakit, juga salah satu ciri mental breakdown. Oke, jadi kalau teman-teman di rumah mungkin merasa kok saya gampang sakit, lemah, tapi pas diperiksa baik-baik aja gitu ya. Nah, mungkin bisa coba melihat diri sendiri rasanya nggak nyamannya gimana nih. Mungkin bisa jadi Anda sedang mengalami mental breakdown ya. Nah, bisa nggak sih ini dicegah? Bisa nggak kita benar-benar memahami kayaknya kalau udah over limit nih, kita bisa rehat sejenak gimana? Iya, yang terpenting adalah kita bisa merefleksikan apa yang kita alami sehari-hari. Dari kita coba breakdown satu persatu masalahnya tuh mulainya dari mana sih? Karena yang terpenting untuk punya mental yang lebih sehat adalah kita punya coping stres yang baik, dan juga kita punya lingkungan yang mendukung, seperti itu. Jadi sebaik apapun coping stres kita, kalau memang lingkungannya toksik sekali, pasti tetap saja ada pengaruh ke mental health kita gitu. Banyak sekali orang yang nggak sadar bahwa kehidupan mereka, rutinitas mereka, ataupun orang-orang di lingkungan sekitar mereka itu sebenarnya nggak sehat. Tapi mereka nggak punya keberanian dan nggak punya terlalu takut untuk keluar dari pola itu, seperti itu. Nah, baiknya memang kita coba gali dan pecah satu persatu masalah utamanya di mana sih, kondisi apa yang ketika aku setiap kali berada di sana atau setiap kali mengerjakan itu rasanya beban banget gitu, rasanya kok kayaknya mulai muncul mood yang nggak enak, ataupun mulai gampang nangis, atau mungkin jadi tambah sering kesel. Nah, setelah di breakdown kita lihat lagi lebih jauh, misalnya sebenarnya pekerjaanku nggak apa-apa, atasanku baik-baik saja, tapi kenapa aku yang selalu push diriku untuk mengerjakan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Ada lagi kita gali kan ternyata ada underlying perspektifnya di mana dia mungkin merasa aku takut jatuh miskin seperti dulu ketika aku masih kecil, orang tuaku pernah bangkrut, aku nggak enak banget rasanya. Akhirnya sekarang ketika dia punya pekerjaan, dia benar-benar semaksimal mungkin karena menghindari masa lalunya tersebut, kondisi di masa lalu tersebut. Nah, itulah sebenarnya masalah yang ada di balik mental breakdown-nya. Jadi nggak bisa semata-mata lihat kondisi A ya semata-mata A, tapi kita harus lihat di baliknya ada apa gitu. Jadi nggak bisa digeneralisasi ya, karena setiap orang pasti punya trauma masing-masing, punya masalah hidup masing-masing. Individu ini begitu unik satu persatu gitu. Nah, kalau kita bicara tentang mental breakdown sendiri, seberapa besar seseorang bisa mengatasinya sendiri tanpa bantuan orang lain? Oke, balik lagi tentang coping skill ya. Mental breakdown kan terjadi bisa kepada siapa saja dan dengan level yang mungkin dari yang paling ringan sampai yang berat.
Nah, kalau misalnya masih kondisi mental breakdown-nya itu terjadi lebih karena ada kesulitan dalam beradaptasi di tempat baru, jadi masih nggak tahu tempat ini di mana, atau mungkin orang-orangnya masih belum terlalu kenal, makanannya masih asing, pasti kan ada rasa nggak enak juga. Nah, hal-hal seperti itu memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan masih bisa dihadapi oleh pribadi tersebut gitu. Jadi dengan coba untuk lebih aktif di lingkungan, coba untuk tahu apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka. Lalu balik lagi menentukan pola hidup yang balance dan menentukan prioritas, membagi waktu antara tanggung jawab ke kerjaan, tanggung jawab ke lingkungan sosial, dan juga tanggung jawab ke diri sendiri yang sering kali orang lupa dan sering kali orang lewatkan nih tanggung jawab ke diri sendiri. Terus juga lebih rutin untuk melakukan aktivitas fisik, karena biar bagaimanapun dengan kita berolahraga, sistem tubuh kita membaik, hormon-hormon baik yang di tubuh kita bisa memberikan sensasi yang lebih nyaman seperti endorfin atau neurotransmitter serotonin dan dopamin itu mulai seimbang, jadi badan kita pun bereaksi lebih nyaman. Dan juga jangan lupa menjaga pola tidur dan pola makan yang sehat juga. Nah, itu masih bisa dilakukan bila memang masalah psikologisnya atau mental breakdown-nya itu masih cukup ringan. Tapi kalau sudah berat, sepertinya memang butuh bantuan dari profesional. Nah, ini menarik nih, antara mental breakdown yang ringan sampai yang berat. Sebenarnya apa yang bisa membedakan tingkatan ringan, berat, ataupun sedang ini? Dari mana? Cara mudahnya adalah kita coba membuat rating untuk diri kita sendiri gitu. Jadi dari 0 sampai 10 sebenarnya seberapa nggak nyamannya sih kita melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau spesifiknya adalah seberapa tertekannya kita melakukan kegiatan sehari-hari ini dari 0 sampai 10. Misalnya sudah di kategori 5 ke atas, walaupun itu perasaan subjektif ya, tapi kan tetap saja namanya kondisi psikologis, memang kita perlu membantu mereka menghadapinya dari sisi subjektifnya dulu nih. Kalau dari 0 sampai 10 misalnya terus-menerus di atas 5 rasa tidak nyamannya, sampai mungkin ada yang ke 7 dan 8, sepertinya itu memang sudah rasa tertekan yang cukup berat gitu. Dan juga kita perlu melihat dari diri sendiri apakah fungsi hidup dan fungsi kognitif kita ada penurunan nggak. Misalnya kayak dulu saya bisa lari setengah jam, tapi sekarang gue 10 menit aja udah nggak enak banget rasanya, udah capek banget. Selain itu juga misalnya kayak kalau misalnya mendapat tugas dulu semangat, sekarang kayaknya males banget ngerjain sesuatu, atau istilahnya yang tadi Mbak Dika sempat bilang mager, apa-apa mager, mau makan aja males, rasanya itu kurang semangat dan mulai menarik diri dari teman-teman atau mulai mendistraksi diri, kayak nggak bisa diem, pulang kerja malam mungkin ke tempat-tempat yang masih buka 24 jam untuk dengerin live music, untuk dengerin lagu-lagu yang beatnya cepat, ataupun untuk minum-minum misalnya, kok kayaknya nggak bisa diem dan nggak bisa santai gitu, harus terstimulasi terus. Ada perubahan dari beberapa bulan lalu dibandingkan yang sekarang, nah itu sudah menjadi ciri khas dari orang-orang yang mengalami mental breakdown yang mungkin perlu penanganan khusus begitu. Baik, ada tidak panduan yang memang valid gitu ya untuk paling tidak seseorang mengenali mental breakdown-nya setiap hari? Apakah memang ada panduan yang mudah didapatkan dari literatur tertentu, atau mungkin ada aplikasi tertentu yang memang bisa membantu kita paling tidak melihat indikator-indikator yang terjadi pada diri kita? Di website di apa namanya, di Google bisa dicari tentang, yang paling simpel adalah stress test checklist gitu. Jadi bisa dicari, jadi pemirsa di sini bisa mencari stress test checklist, banyak juga yang sudah gratis, dan nanti akan dapat review secara langsung gitu, apakah stresnya itu ringan, sedang, atau berat. Tapi memang ini tidak menjadi tolak ukur bahwa seseorang mengalami gangguan atau tidak ya. Hanya saja ini menggambarkan kondisi stres kita, apakah sebenarnya hidup kita balance atau tidak, apakah kita sudah butuh pertolongan atau belum, misalnya seperti itu. Oke, jadi sudah ada sebenarnya di web ya, paling tidak walaupun ini tidak bisa jadi alat diagnosa, tapi juga memang menjadi satu bagian paling tidak untuk mengenal diri kita sendiri, rasanya seperti apa, perasaan kita lagi gimana, dan membuat kita juga lebih nyaman untuk paling tidak mengetahui ini dari diri sendiri, bukan diberitahu oleh orang lain gitu ya Mbak ya. Nah, kalau dalam kondisi tersebut akhirnya mungkin kita mengetahui ya, wah ternyata kondisi saya kayaknya lagi nggak baik-baik aja nih. Apakah seseorang akan lebih tambah stres atau justru sebenarnya akan lebih aware?
Betul sekali Mbak, dua-duanya bisa muncul. Ada Hmm, yang bisa merasa, "Oke, berarti aku sudah butuh bantuan." Tapi saya juga pernah mendapat pasien yang akhirnya melakukan stres test sendiri di, website, mm-mm. dan pada akhirnya ketika dia mendapat respon, stres yang berat, dia langsung merasa cemas sekali dan Mm-mm. langsung buru-buru nyari psikolog atau psikiater Oke. gitu. Kita perlu menyadari bahwa ini adalah, refleksi diri saja, Mm-mm. tujuannya untuk memberitahu ke diri kita sebagai alat bantu untuk mengetahui kondisi kita tuh seperti apa, bukan vonis. Sekali lagi ya, Nah, bukan vonis. Justru, di Indonesia sendiri sayangnya diagnosa itu dirasa sebagai vonis. Padahal diagnosa itu kan tujuannya adalah supaya kita bisa memetakan dan menggambarkan apa masalahnya sehingga bisa memberikan pertolongan yang paling tepat. betul. Nah, jadi coba untuk lebih menyadari bahwa tujuan kita melakukan screening ataupun checklist ini adalah supaya kita mengenal diri kita, supaya kita bisa memberikan perhatian lebih dan juga melaksanakan tanggung jawab yang lebih lebih maksimal kepada diri kita untuk menjaga seoptimal mungkin di kesehatan kita baik fisik maupun mental gitu. Baik, jadi alat-alat pendeteksi tadi, panduannya ataupun istilahnya pisau analisisnya ini tidak bisa menjadikan titik kita untuk mendapatkan diagnosa, tetap harus dengan tenaga profesional. Dan kalau kita tahu ini sebenarnya cuma buat meningkatkan kepedulian kita, jangan sampai kita malah jadi down dengan kondisi atau fakta-fakta yang terjadi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih Mbak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas tentang mental breakdown. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Alexandra. Mbak, kalau kita bicara tentang mental breakdown dan mungkin kondisinya sudah tidak mungkin untuk diatasi secara pribadi atau mandiri atau dengan orang-orang di sekeliling kita, akhirnya ke tenaga profesional nih. Nah, apa sih treatment yang biasanya pertama kali dilakukan untuk orang yang mengalami mental breakdown? Oke, kalau misalnya mental breakdown-nya masih berpengaruh dari kualitas kehidupan dalam artian jadi nggak mau sekolah, jadi nggak mau kerja, atau jadi nggak mau melakukan aktivitas sehari-hari, biasanya mereka akan dibawa pertama kali ke psikolog nih, karena Ya. masih kontak realitanya masih bagus, jadi masih ada kondisi yang masih bisa diajak bicara, masih bisa didiskusikan. Biasanya mereka akan mencari psikolog dulu. Tapi nggak jarang juga bahwa mental breakdown-nya sudah berpengaruh ke kontak realita. Seperti misalnya kayak jadi kepikiran sesuatu yang terus-menerus, masalahnya tuh mengganggu terus-menerus, terus udah begitu dia mungkin keinget masa-masa yang nggak enak, atau bahkan sampai mengalami ketakutan yang besar sampai nggak mau keluar, sampai udah pikirannya negatif sekali, udah overthinking-nya begitu mempengaruhi dia, itu memang harus dibawa ke psikiater dulu. Oke. Nah, jadi memang harus dibedakan ya. Jadi bukan berarti kalau orang-orang yang dibawa ke psikiater itu punya masalah yang lebih besar, tidak, tapi memang simptomnya lebih membutuhkan medikasi terlebih dahulu. Nah, kalau dalam psikoterapi sendiri, yang mana itu bagiannya psikolog ya, bukan psikiater. Psikiater juga bisa, tapi biasanya yang menangani psikoterapi itu psikolog. Biasanya akan mendapatkan terapi-terapi yang fokus pada solusi. Jadi apakah CBT ataupun SFBT yang memang fokusnya ke melihat kondisi mereka saat ini dulu, seperti itu. Tapi kalau memang ditemukan ada masalah lain yang melatar belakangi mental breakdown tersebut, misalnya contoh, tadi kan di awal kita sempat bahas ya, orang-orang yang nggak bisa mendelegasikan tugas ke orang lain karena takut salah, karena mereka stres kalau tugas-tugasnya itu tidak sesuai ekspektasi. Ternyata ketika di breakdown, masalahnya adalah mereka itu punya gangguan OCPD misalnya, obsessive compulsive personality disorder, atau yang kita sebut sebagai maladaptive perfectionism. Jadi orang ini memang nggak bisa percaya sama orang lain, semuanya serba perfeksionis, serba detil, dan detilnya itu pun sampai mereka lupa sama sesuatu yang penting, nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak, seperti itu. Nah, tugasnya psikoterapi adalah untuk membreakdown masalah kamu sebenarnya di sini loh, dan bagaimana coping stress yang tepat untuk bisa membantu pola pikir kamu ataupun cara pikir kamu yang selama ini nggak sehat supaya bisa lebih netral ataupun lebih balance demi mendapatkan mental health yang kamu mau gitu. Oke.
Nah, kalau kita bicara tentang mental breakdown tadi bisa jadi terjadi ketika dia maunya mengendalikan sendiri, mungkin dia ada OCD. Lalu apakah pasti mental breakdown itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh simptom lain atau mungkin gejala dan diagnosa lain? Sejauh ini begitu, walaupun memang mental breakdown bisa dialami siapa saja ya, tapi untuk orang-orang yang mungkin memiliki mental breakdown yang cukup berat ataupun dari kategori sedang ke berat, kita perlu curiga memang ada masalah sendiri sebelumnya. Apakah memang mereka ada masalah depresi kah? Yang tidak diketahui, karena kita kan tahu ya ada yang namanya high performance depression gitu. Jadi dia masih bisa bekerja secara maksimal, dia masih bisa menjalankan kehidupannya secara optimal gitu. Jadi semua masih bisa dilakukan sendiri, tapi dalam diri mereka tuh masih ternyata ada depresinya gitu. Ternyata mereka mengalami depresi yang mereka tidak tahu. Atau mungkin masalah gangguan kepribadian yang tanpa mereka sadari itu bikin mereka benar-benar harus fokus untuk melakukan sesuatu seperti yang tadi saya bilang, ada OCPD untuk melakukan sesuatu seperfect mungkin. Atau mungkin ada masalah seperti dependent personality, jadi yang membuat mereka benar-benar merasa tertekan adalah berusaha untuk memaksimalkan hubungan mereka sama orang lain, ngikutin maunya orang, sampai akhirnya lupa sama kebutuhan sendiri. Jadi serba salah, serba pusing, hingga akhirnya merasa tertekan terus begitu. Jadi memang ada masalah-masalah lain yang kita perlu cari tahu. Baik, nah kalau kita lihat komplikasinya gitu ya dengan mungkin gejala atau adanya gangguan kesehatan mental yang lain. Apakah ini bisa menjadi yang tadinya mental breakdown akhirnya bisa menjadi kondisi yang lebih serius? Iya, antara keduanya sih. Apakah mental breakdown-nya bisa membawa ke kondisi yang lebih serius, atau mungkin sebenarnya sudah ada kondisi yang lebih serius dibandingkan sekedar stres biasa. Kelihatannya hanya stres dan kelelahan saja, padahal di balik itu dia menyimpan emosi dan kondisi psikologis yang lebih berat. Luar biasa ya. Karena banyak sekali orang di Indonesia yang masih nggak mau menunjukkan masalah psikologis mereka apa, karena takut terlihat lemah, karena takut terlihat aneh, karena takut mendapat stigma dari masyarakat, takut tidak bisa ditoleransi, dan yang paling sering adalah takut dianggap caper gitu. Masa mau nangis aja nggak boleh karena mereka takut dianggap caper sama orang, seperti itu. Ya, ini kadang-kadang jadi benar-benar merasa takut terhadap apa yang difikirkan orang lain menjadi pembatas kita untuk bisa mengobati kondisi-kondisi kita dengan lebih cepat ya. Nah sebenarnya pastinya banyak sekali yang jadi masalah ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita coba beralih dulu pada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram kita, yaitu dari @melati. Pertanyaannya, saya tiap malam sering banget nih introspeksi diri sampai menangis. Mata saya jadi bengkak pas bangun di pagi harinya. Apakah itu termasuk mental breakdown? Apa selalu menangis di malam sebelum tidur ke depannya akan membuat efek samping terhadap kesehatan badan atau mental saya? Oke, gimana Mbak kira-kira jawabannya untuk Mbak Melati ini? Sebenarnya menangis sendiri kan suatu hal yang sehat ya. Itu adalah cara badan kita untuk menurunkan intensitas emosi-emosi negatif yang ada di badan kita, yang ada di pikiran kita, supaya kita bisa merasa lebih ringan. Hanya saja kalau kita lihat di sini, introspeksi kan memang seringkali dilakukan seseorang, tapi biasanya kalau memang ada waktu-waktu tertentu gitu. Misalnya di akhir tahun kah, atau mungkin ketika sedang mengalami masalah kah. Kalau memang dilakukan setiap hari, kita perlu curiga dari bagaimana Mbak Melati ini melihat dan mempersepsikan diri Mbak Melati sendiri gitu. Jangan-jangan ada kondisi di mana kita sebut sebagai sering merasa bersalah ya. Jadi ada orang yang mungkin gampang sekali menyalahkan diri sendiri dan terus merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab atas segala hal. Kalau memang itu yang terjadi, berarti kan itu mengindikasikan suatu gangguan psikologis yang perlu ditangani lebih jauh dibandingkan dengan perilaku mengintrospeksi diri setiap hari yang sampai menangis ini gitu. Kadang-kadang ketika kita mengintrospeksi diri kan kita nggak hanya mengintrospeksi diri kita, tapi juga mengintrospeksi lingkungan juga kan. Apa yang terjadi, apa peranku dan sebagainya. Kalau setiap hari menangis di sini, artinya kan ada sesuatu yang selalu di luar ekspektasi dia. Apakah diriku yang selalu di luar ekspektasiku atau lingkunganku yang di luar ekspektasiku? Artinya berarti ekspektasinya nggak sehat nih sebenarnya. Apalagi sudah berhari-hari kan.
lingkungan gitu. Kalau memang kita nggak bisa berubah, artinya kan ekspektasi ya, kita nggak bisa berubah atau lingkungan tidak bisa dirubah, artinya ekspektasi kita yang harus diturunkan. Dan kita pun perlu aware, apakah memang banyak sekali orang yang berada dalam lingkungan yang tidak sehat, tapi mereka nggak tahu caranya keluar. Mereka memang nggak bisa mengharapkan untuk menurunkan, kita nggak bisa mengharapkan mereka untuk menurunkan ekspektasinya, tapi coba untuk lebih berani untuk keluar dari lingkungan yang tidak sehat itu. Kalau memang benar-benar sudah melanggar hak-hak pribadi kita, begitu. Baik, jadi memang kadang-kadang kita harus bertanya lagi pada diri kita ya ketika kita mengevaluasi diri dan selalu merasakan ada hal yang tidak nyaman, apakah ini didapat dari diri kita atau dari lingkungan sosial kita atau mungkin dari relasi-relasi terdekat kita. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi penyebab. Kadang banyak orang yang menangis aja gitu tapi sebenarnya nggak tahu apa sebabnya. Dan ini kadang-kadang mengganggu juga gitu ya. Nah, Mbak, kalau kita bicara tentang mental breakdown sendiri dan dia mungkin sudah memahami kayaknya saya kondisinya seperti ini. Berapa lama sih dia bisa pulih? Apakah memang tergantung dari karakter seseorang juga dan juga memang tergantung dari usianya juga? Kalau memang mental breakdown-nya berkaitan dengan penyesuaian, biasanya memang butuh waktu minimal juga 3 minggu. Ada yang bisa lebih cepat, tapi rata-rata sekitar 3 minggu sampai 3 bulan untuk bisa menyesuaikan ritme yang baru. Misalnya dia baru naik jabatan dan beban kerjanya lebih berat, dan mungkin juga job desk-nya agak berubah, yang dulunya memang hanya di belakang meja, dia harus ketemu sama orang sekarang. Berarti kan memang ada penyesuaian ya. Dan dia butuh waktu yang lebih banyak karena dia harus belajar tugas-tugas, bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas baru dia. Memang itu butuh waktu sekitar 3 minggu sampai 3 bulan. Tapi pada umumnya kalau misalnya memang suatu mental breakdown itu terjadi karena kebiasaan yang tidak sehat, sebelum dia bisa membreakdown masalah dia dan mencari coping stress yang lebih sehat, sepertinya sih dia akan terus berlarut sama masalah itu, seperti itu. Sampai akhirnya dia mungkin memutuskan untuk ke psikolog atau ke psikiater dan akhirnya mendapat feedback, masalahnya di sini loh, gitu. Baik, jadi tidak berpengaruh pada usianya kah atau karakternya, selagi memang dia bisa lebih cepat dan punya keinginan untuk pulih akan lebih cepat pulih juga, dan apalagi kalau penanganannya sudah dengan tenaga profesional. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa yang mau bertanya tentang tema kita hari ini yaitu mental breakdown, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Kita lanjut lagi. Mbak Alexandra, kalau kita bicara tentang mental breakdown, tadi Mbak sendiri menyinggung bahwa masih banyak orang yang takut menjadi stigma gitu ya, atau mungkin dicap sebagai orang yang kayaknya aneh gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita sudah masuk lingkungan sosial dan itu menjadi lingkungan yang reguler kita hadapi, seperti mungkin kantor gitu ya, teman-teman kerja, ada atasan di sana, perlukah kita memberitahu kondisi kita terhadap teman-teman kantor atau atasan kita? Sejauh ini sih untungnya kalau yang saya temukan sehari-hari dalam kondisi pasien-pasien saya, mereka punya support system dan juga atasan dan juga rekan kerja yang cukup sehat ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin mengabaikan hal tersebut, tapi untungnya sih awareness terhadap kesehatan mental itu mulai meningkat dan mulai banyak disadari oleh orang-orang dalam lingkungan kerja juga gitu. Mereka menyadari pentingnya pelatihan ataupun bimbingan secara psikologis untuk memaksimalkan performa kerja karyawannya. Biasanya justru malah kalau memang ada seorang karyawan yang memang ada penurunan performa dan disadari oleh atasannya nggak semata-mata memarahi ataupun bilang kamu kok kayaknya belakangan malas-malesan gitu, nggak seperti itu. Justru akan ditanyakan apa yang terjadi gitu, kok ada perubahan dalam performa kamu, dan ketika dia menjelaskan bahwa dia memang sedang mengalami tekanan atau mungkin ada masalah di kehidupan sehari-hari, atasannya pun biasanya akan memberikan regulasi untuk mengirim mereka ke profesional kesehatan mental gitu, malah kasarnya malah mendapat support dari perusahaan untuk mencari pertolongan profesional itu gitu. Tapi balik lagi ya, kita juga mesti tahu lingkungan kita seperti apa, atasannya seperti apa. Tapi biasanya memang kalau di perusahaan sendiri kan ada divisi HR yang mana tugasnya memang melihat
kesehatan mental karyawannya secara menyeluruh, seperti itu. Baik, nah ini menarik nih bagaimana kita bisa punya support system yang baik. Nah kadang-kadang mungkin orang tersebut yang tidak menyadari dan mungkin kita sebagai atasan yang merasa sepertinya ada yang tidak baik nih atau tidak nyaman nih pada diri seseorang. Mungkin dia mengalami kondisi-kondisi seperti mental breakdown. Apa yang harus kita lakukan agar orang tersebut tidak tersinggung dan mau mungkin kita mengajak dia treatment atau apapun dengan bahasa yang lebih bijak? Oke, pertama kita harus lihat juga ya, kita coba memposisikan sebagai atasan. Atasan itu kan pasti selalu mau pekerjaan karyawannya itu baik ya, hasilnya Betul. baik. Kita bisa melihat ketika ada seseorang yang mungkin kok biasanya dia rajin jadi suka telat, kok Mhm, kalau biasanya dia kerjanya rapi kok sekarang suka suka menunda-nunda. Nah, kita nggak boleh langsung menganggap dia memang sudah bosen atau mhm, sudah mulai menurun mhm, performanya karena memang dia nggak mau kerja, tapi kita mhm, perlu menanyakan. Jadi panggil panggil, karyawan kita secara individual, lalu tanyakan, jelaskan dari sisi yang positif dulu, "Saya melihat kamu selama ini kan orangnya semangat, mhm, kerjanya bagus, rapi, dan juga, biasanya, suka kok, bisa mengkomunikasikan pekerjaan kamu dengan baik nih. mhm, Kalau saya lihat kok belakangan mulai menurun, boleh tahu nggak ada apa? Karena saya yakin ini bukan karena kamu nggak bisa melakukannya atau iya, kamu kesulitan untuk melakukannya, tapi pasti ada sesuatu yang mempengaruhi energi kamu ataupun mempengaruhi semangat kamu dalam bekerja. mhm, Nanti kan dia pasti cerita, kalaupun misalnya kayaknya kok jawabannya muter-muter ataupun seperti ada yang mau ditutupin, kita kan bisa sense ya, apakah yes, seseorang itu bisa menjawab dengan tegas masalah mereka apa, bisa point out mereka itu kenapa, atau yang jawabannya muter-muter karena mereka nggak mau membawa masalah personal mereka ke kerjaan, apalagi ke atasan kan, siapa yang nyaman mhm, gitu. Sarankan setelah mereka mengatakan hal tersebut, mengatakan semua masalah mereka, sarankan mereka untuk mendapat pertolongan profesional. Kalau mhm, memang masalahnya di area kantor, Anda bisa menyarankan untuk konsultasi ke HR mhm, misalnya, atau mungkin kalau ada divisi EAP sendiri bisa ke bagian EAP sendiri, mhm, seperti itu. mhm, Tapi kalau misalnya memang masalahnya lebih ke personal atau mungkin masalah internal yang jadi nggak nyaman nih kalau ngomong sama sesama orang kantor, takutnya nyebar karena masalah nah, ini berhubungan sama aku, sama si siapa misalnya. Ya sudah, boleh disarankan ke mental health profesional di luar kantor ataupun ke rekan-rekan yang sudah bekerja sama dengan kantor yang memang berupa profesional di bidang klinikal lagi, sudah bukan dalam bidang HR lagi seperti itu. Jadi memang bisa tahu dan bisa mendalami mereka secara psikologis dari dinamika berpikirnya, perspektifnya, dan mhm. bisa menggali lebih jauh soal masalah personalnya dia, gitu. Baik, jadi memang ketika kita mau mungkin sebagai atasan atau rekan kerja mau paling tidak membantu mereka untuk pulih dari mental breakdown-nya, kita harus benar-benar meyakinkan bahwa ini benar-benar akan menjadi suatu hal yang sifatnya privasi. Kalau kita tidak yakin pada diri kita, lebih baik mungkin mengarahkan dia untuk bisa berbicara pada orang yang tepat daripada nanti akhirnya kita justru membuat dia mental breakdown-nya makin parah. Oke, Mbak, kalau kita bicara tentang kondisi ini mungkin nggak sih dirasakan oleh anak-anak? Nah, kadang-kadang kita nggak sadar juga nih, mungkin yang bilang kan stres itu cuma punya orang dewasa gitu. Anak-anak gimana? Walaupun memang anak-anak punya kemampuan adaptasi yang lebih besar ya, tapi tidak Mhm, jarang bagi mereka mengalami stres juga gitu. mhm, Sayangnya seringkali orang tua sulit memvalidasi stresnya anak-anak. oke, Mereka bilang mereka stres karena pelajarannya banyak, karena betul, pelajarannya susah, mhm, karena PR-nya banyak, karena teman-teman pada jahat. Respon pertama orang tua biasanya apa? "Ah gitu doang, gimana kamu ntar nah, kalau udah gede mhm, ngertiin tanggung jawab kamu waktu kerja," atau mungkin omongan-omongan seperti, nanti makin lama makin berat loh tugas kamu, itu kan mmm, makin bikin seorang anak tuh yes, merasa tertekan ya, aduh gini aja udah berat apalagi nanti gitu. mhm, mhm, Ciri khasnya biasanya mungkin, kalau kita lihat yang sering kali dilihat, sampai dibawa ke psikolog, seperti ketika seorang anak udah mulai mogok sekolah oke, gitu.
itu bukan berarti mereka kelakuan, tapi siapa tahu memang mereka mengalami mental breakdown saking mereka ngerasa tertekan di rumah ataupun di sekolah. Selain itu juga kok setiap kali ada ujian atau setiap kali mau berangkat sekolah kok rasanya dia mual atau sakit perut. Nah itu kita perlu curiga juga dia ada mental breakdown. Biasanya sih masalahnya lebih ke masalah pelajaran, tuntutan dari orang tua, misalnya kamu harus dapat nilai bagus terus, atau mungkin kamu harus les terus sampai lupa untuk belajar, misalkan lupa untuk main gitu. Karena kan masa-masa main itu kan sebenarnya proses belajar juga kan, belajar sosialisasi, belajar networking, belajar mengkoordinasikan tugas, seperti itu. Jadi memang kita perlu curiga, anak-anak nggak bisa bilang mereka stres, tapi banyak mengeluh itulah yang merupakan ciri khas dari mental breakdown dari anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang mungkin anak juga kan nggak tahu konsep stres itu apa gitu ya. Yang dia tahu rasanya mungkin baru terafirmasi ya kesal, sedih, marah gitu. Nah kita yang harus lebih aware lagi. Kalau dia sudah mulai banyak mengeluh nih, nah mungkin anak kita sebenarnya sudah burnout dengan aktivitasnya. Dan sebenarnya kemampuan atau kapasitas anak beda-beda. Jadi kita nggak bisa samakan juga dengan teman-teman lainnya begitu ya. Oke Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Terakhir mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk membuat seseorang terhindar dari mental breakdown. Yes, yang paling simpel adalah membuat jadwal rutin yang balance. Jangan lupakan tanggung jawab kita ke diri sendiri, prioritaskan diri sendiri. Banyak sekali orang yang seringkali itu menunda prioritas mereka, terutama kalau misalnya kita bikin jadwal makan siang nanti dulu deh, kerjaannya lagi nanggung, atau mungkin ketika mau tidur nggak apa-apa deh nanggung mau balas email dulu. Padahal ketika kita sudah mulai memprioritaskan tanggung jawab ke diri kita sendiri, itu akan membantu kita mencegah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Jadi akan membantu kita untuk mencegah terjadinya masalah-masalah psikologis ataupun krisis-krisis emosional yang lebih jauh. Seperti itu. Dimulai dari menjaga rutinitas yang fokus menjaga rutinitas yang positif juga, vibes-nya juga harus positif, pikirannya positif sehingga kita bisa terhindar dari stres tadi ya. Oke Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan untuk bisa terus berbagi ya. Oke, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita tentang mental breakdown. Semoga bisa berguna untuk Anda. Dan saya tidak bosan mengingatkan Anda di rumah, ayo untuk mendapatkan tayangan yang lebih jernih, tayangan yang lebih benar-benar berkualitas dan juga canggih, segera beralih ke TV digital dan beli set top box-nya. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.